Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa btigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-6 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah masuk sifatul wujud ya. Dan sifatul wujud ini masuk dalam kategori sifatun nafsiyah. Sifatun apa namanya? Nafsiyah. Dan memang sifatul wujud ini dia pelik sedikit karena di dalam bab sifatul wujud ini nanti ada beberapa khilaf dan beberapa ulama yatawassaun di dalam masalah sifatul wujud daripada aspek mewujudnya, bukan daripada aspek apa namanya wujudnya. Dan ada khilaf apakah al-wujud ainul mewujud atau ghairul mewujud, dan bagaimana pendapat ahli sunnah dan bagaimana pendapat wujudiyah. Pendapat apa namanya wujudiyah. Kenapa kok dikatakan ahlu wahdatil wujud itu wujudiyah? Karena dia hanya mengatakan la wujuda illallah. Karena itu dikatakan apa? Wujudiyah. Sekarang kita akan masuk di dalam bab yang lain, yaitu masalah adillatu ala wujudillah. Kita nak dalil tentang kewujudan Allah, bukan dalil tentang sifatul wujud. Hati-hati, sudah saya katakan memang sifatul wujud itu sesuatu yang tak real. Dia hanya untuk memberitahu kita bahwasanya Allah itu sesuatu yang konkret. Dia bukan sesuatu yang apa namanya, yang abstrak, bukan sesuatu yang hanya ada di konsep. Jadi itulah makna sifatul wujud. Itulah yang namanya sifatul wujud. Faedahnya semacam itu. Dan tidak mesti ya Ustadz Faiz ya, tidak mesti sesuatu yang maujud itu mesti bisa diketahui dengan panca indera. Ini kena kita paham, karena Anda akan melihat banyak sekali salafiyah, wahabiyah, hatta di beberapa diskusi yang akhir-akhir itu ada kata-kata bahwasanya kalau Allah tidak mempunyai tempat dan tidak mempunyai waktu dan tidak diketahui dengan panca indera. Panca indera itu bukan mata ya, penglihatan. Mata panca indera. Mata itu bagian tubuh, itu udhun. Karena belum tentu orang punya mata bisa melihat kan. Penglihatan atau pendengaran ila akhirih. Dikatakan maka ini adalah Tuhan yang adam, Tuhan yang tidak ada. Itu belum tentu. Yang mengatakan hal semacam itu karena satu perkara, karena sudah mengakar di dalam dirinya qiyasul ghaib ala syahid. Apa itu qiyasul ghaib ala syahid? Bagaimana Anda mengkiaskan Allah yang ghaib kepada apa yang Anda lihat? Karena manusia tidak pernah, karena manusia hanya melihat makhluk saja, dia tidak pernah melihat khalik. Dan Anda tidak bisa mengkiaskan khalik kepada apa namanya makhluk. Ini hati-hati. Nanti kejap lagi akan saya jelaskan beberapa kesalahan orang ketika mengkiaskan khalik kepada apa namanya makhluk. Dan tidak diperbolehkan mengkiaskan khalik kepada makhluk atau qiyasul ghaib ala syahid, terutama di dalam masalah hakikat atau lawazim daripada hakikat, seperti turun. Ada kan beberapa hari yang lalu ketika diskusi ada yang cakap turun, Allah turun dan Allah tetap. Macam mana itu kejap lagi akan ada saya jelaskan ketika kita mempelajari tentang dalil kewujudan alam, insyaallah. Jadi dan sila dibaca sekarang Ustaz Ainuddin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi syaikhina fid darain, amin. Amin. ثم إن وجوده تعالى ثم إن وجوده وإن وجوده
Tsumma inna wujudahu ta'ala. Anta cakap wujuduhu, salah. Oke. Wujudahu. Oke. Thumma inna wujudahu ta'ala qad syahida bihi kullu mawjud. Ayo, sesungguhnya kewujudan Allah Subhanahu wa taala, yakni keadaan Allah, keberadaan Allah itu sudah disaksikan setiap perkara yang ada. Maknanya setiap perkara yang ada menunjukkan kepada keberadaan Allah. Diri Anda sendiri, pokok, batu, semuanya menunjukkan kepada keberadaan Allah. Macam mana itu, Habib Sayati? Ayo. Fala yunkiruhu illa man tamasa Allahu ala basiratihi kaddahriyah. Ayo. Maka tidak akan ada yang mengingkari kewujudan Allah kecuali orang yang tomasa. Tomasa itu apa ya, tomasa itu ya? Dihilangkan. Jadi diratakan, dipupuskan. Mata hatinya seperti apa? Yang dihilangkan mata hatinya oleh Allah, ditutup mata hatinya oleh Allah seperti apa? Dahriyah. Apa itu dahriyah? Dahriyah itu adalah sebuah kaum. Saya kirim sesuatu kan di di grup. Coba tengok di grup. Alamak. Oh. Saya kirim di grup tentang dahriyah. Apa dahriyah, baca? Ad-dahriyatu ta'ifatun zaharat fi fatrati ma qabla al-Islam. Aywa, dahriyah ini adalah sekelompok yang dia itu nampak sebelum nampak sebelum Islam. Sekarang wallahu a'lam mungkin dikatakan sebagai naturalis, dengan makna yang ada di dunia ini semuanya natural semacam itu, tidak ada Allah. Ya, terus macam mana kok ada manusia, ada dunia ini? Natural, tabiat semacam itu ya. Ini memang perputaran alam semesta dari dulu sampai sekarang semacam ini. Dan ini yang dikatakan kufar, yaitu. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat apa? Wama hayatuna illa namutu wa nahya. Apa ayatnya itu? Wama yuhlikuna illa dahr. Apa ya? Tak ingat. Masya Allah. In apa? In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Bahwasanya sesungguhnya kehidupan itu ya kehidupan dunia ini. Kita hidup dan mati, dimakan cacing, selesai. Dan yang bisa membuat kita mati ya hanya waktu itu. Dahr itu namanya waktu. Jadi karena mereka itu meyakini bahwasanya yang menghidupkan kita atau mematikan kita itu waktu, maka mereka dikatakan apa? Dahriyah. Dan ini kelihatannya ada sebelum Islam, dan sampai Islam pun masih ada. Karena itu kan, saya rasa di antara qadiyah, di antara masalah Islam yang paling susah dibuktikan, bukan susah sih, yang paling lama dibuktikan oleh Nabi dan paling susah diterima oleh orang-orang musyrik itu, ya masalah hari kiamat itu. Susah kayak diterima oleh mereka. Karena itu Anda akan melihat di dalam surat-surat Makkiyah itu majority ayat yang turun di sebelum hijrah semuanya adalah pasal hari kiamat. Karena mereka itu tak boleh terima. Macam mana kita mati, kita hidup, mati, dimakan cacing, kemudian hidup lagi. Itu mereka tak boleh tak boleh terima itu. Tak boleh terima. Macam mana? Engkau tahu dari mana itu? Loh iya, Nabi saya ini utusan utusan Allah. Utusan dibuktikan kan bagaimana caranya Nabi nak beritahu kepada mereka bahwasanya minimal hal ini adalah mungkin. Mungkin. Dan Anda akan melihat banyak sekali adilah mutakalimin di dalam masalatul ba'ats ini, dalam masalatul ba'ats. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu berdiskusi dengan banyak orang-orang musyrik, berdiskusi tentang berdebat masalah ini mungkin, dan banyak sekali ayat-ayat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mungkinnya hal ini. Wallahu alam. Sila. Ta'taqidu anna az-zamana huwa as-sababul awwal lil wujudi wa annahu ghairu makhluq wa la nihayata lah. Ayo ya, ini bahwasanya kehidupan mereka dan alam semesta itu tidak ada, dia itu ghairu makhluk.
tidak dicipta, itu kodim. Selama dia itu kodim, tidak ada apa namanya, tidak ada akhir lah. Kalau tidak ada akhir adalah hari kiamat macam mana? Karena itu Dahriyah ini kufar karena meyakini banyak sekali maklum minaddin bid darurah. Ayo. Wa annal maddata la fana'a lah. Wa Annal madah itu bahan-bahan alam semesta, itu tidak akan bisa untuk pupus. Itu yang meyakini itu namanya apa? Dahriyah. Ayo. wa yusammihim ba'dul ulama mu'attilatul Arab. Dan sebagian ulama mengatakan bahasanya nama lain daripada Dahriyah itu Mu'attilatul Arab. Mana Mu'attilah itu yang menonaktifkan Tuhan daripada bangsa Arab. Ayo. Kayak itu Anda kalau melihat Nabi itu diutus di kaum yang saya rasa kaum Quraisy, kaum Arab pada waktu itu tuh koktail dengan makna banyak sekali apa namanya keyakinan yang bertemu di situ. Jadi salah kalau Nabi diutus kepada orang-orang yang bodoh, itu salah. Akan tetapi Nabi diutus ke orang yang paling pandai pada zamannya, yaitu apa? Orang-orang Arab. Ayo. Li'annahum jahadul khaliqa wa attaluhu an rububiyyatih. Ayo, karena kenapa dikatakan mereka itu Mu'attilah? Karena mereka itu mengingkari pencipta dan menonaktifkan pencipta daripada ketuhanan. Maknanya ini bukan Tuhan. Macam itu. Ayo. Wahum salasatu firaqin. Dan mereka, yakni yang namanya Dahriyah, ada 3 kelompok umum. Tiga kelompok ini kelompok utama daripada Dahriyah. Apa saja itu? Al-ula firqatun taqul innal alama wujida binafsihi wa laysa lahu nihayah. Ayo, dibilang yang pertama itu mengatakan bahasanya alam ini ada. Kenapa ada? Sudah ada semacam ini. Tidak ada yang menciptakan dan dia itu qadim. La awwalalahu wala akhiralahu. Ayo. Wa yajhaduna wujudal khaliqi subhanahu wa hum aktsarud dahriyah. Ayo, dan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah majority daripada apa namanya? Majority daripada Dahriyah semacam ini. Ayo. Ats-tsaniyah firqatun ta'taqidu bi annahum yamutuna wa yuhyuna wa hum anfusuhum wa yatakarraru dzalika minhum abadan ila ma la nihayah. Dibilang kelompok yang kedua itu meyakini yang namanya reinkarnasi. Pernah dengar? Dulu tuh ketika saya masih kecil, masih sebelum saya masuk sekolah menengah, sebelum junior high school itu, ada film namanya Sun Gokong itu. Sun Gokong itu kan dia kan meyakini macam, oh ini dia berbuat baik di masa itu kemudian menjadi orang baik. Kalau dia berbuat buruk nanti akan diazab di kehidupan setelahnya. Kemudian sampai dosanya itu hilang, dosanya itu habis, kemudian baru menjadi orang yang senang lagi. Dan orang yang bisa mujahadah jiwanya ketika di dunia, dia akan naik ke nirwana. Ya ini adalah apa namanya? Ini adalah makna dan surah daripada reinkarnasi. Jadi tidak ada yang namanya hari kiamat, tidak ada. Jadi azab akan terjadi di kehidupan setelahnya. Jadi anta baik dalam dunia ini nanti akan dilahirkan dalam keadaan senang terus begitu. Anta buruk, kehidupan setelahnya anta akan apa namanya? Disiksa. Anda miskin kah, kerja tak elok kah, terus semacam itu sampai dosa Anda hilang, terus Anda baik lagi semacam. Jadi balasan kebaikan dan keburukan ada di dalam dunia, bukan ada di dalam akhirat. Itu namanya apa? Reinkarnasi. Dan ini adalah salah satu daripada kelompok daripada apa? Dahriyah. Ayo. As-salisah firqatun ta'taqidu bi anna Allah khalaqahum ibtida'an lakinnahum yunkiruna al-ba'tsa wal fana' wa haula'i hum musyrikul Arab. Yang ketiga adalah musyrikul Arab. Siapa itu? Allah yang menciptakan kita, tapi tidak ada hari kiamat. Ketiga-tiganya semuanya ini kafir. Ini kufar. Ketiga-tiganya semuanya apa namanya? Kufar. Dan ketiga-tiganya dikatakan apa? Dahriyah. Wallahu alam. Dan wallahu alam, saya baca-baca itu kelihatannya Imam Abu Hanifah adalah orang yang mempunyai banyak kejadian dengan apa namanya? Dahriyah. Saya tengok di sini ada satu kejadian. Satu lagi saya tengok di Imam Rozi. Saya apa namanya? Saya share di grup itu. Intinya cerita ini ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang bahwasanya ada satu Dahriyah dah mengalahkan semua ulama. Wallahu alam, cerita ini saya tak setuju. Karena apa yang ditanyakan oleh Dahriyah ini mudah aja.
tak mungkin semua ulama apa namanya? Semua ulama tak boleh jawab ya. Nih, kok kira ulama-ulama ini macam kita kata? Mereka itu apa namanya? Mereka itu pandai. Yang ditanyakan ini mudah-mudah aja. Jadi ada katanya di sini ya. Satu Dahriyah sudah mengalahkan semua ulama. Tinggal satu aja namanya Hamad. Hamad ini gurunya Imam Abu Hanifah. Katanya, saya nak berdebat dengan Hamad. Tinggal engkau aja ulama yang belum aku kalahkan di dalam berdebat. Dan datang ke khalifah. Di depan khalifah, oke lah. Hamad setuju, tapi tunggu sampai esok. Katanya malam-malam itu Hamad tuh apa namanya? Pening, tak boleh tidur. Apa? Anda kalau tengok pertanyaan Dahriyah ini mudah ya. Ya, nih saya rasa orang yang tidak mengakui keberadaan Allah itu pelik sikit ya. Karena dalil keberadaan itu sangat apa namanya? Sangat jelas. Saya tak rasa hal-hal sejelas ini para ulama tidak bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang ini, karena ini aslun min usuliddin. Kalau Anda tidak bisa menjawab ini, maknanya Anda itu bukan ulama. Ya Anda itu orang-orang awam, ya orang-orang awam tidak boleh menjawab. Masa gurunya Imam Abu Hanifah tidak boleh apa namanya? Menjawab. Akhirnya Hamad ini tidur. Hamad ini apa namanya? Tidur. Kemudian dia itu bermimpi sesuatu mimpi yang mungkaroh katanya. Wa mahiyah, dibilang ra'aitu daron wasi'ah muzayyanah wa fiha syajaratun muthmirah. Dibilang aku tengok satu rumah yang besar, di dalamnya itu ada pokok yang mempunyai buah yang sangat lebat. Kemudian daripada corner rumah itu keluar babi. Dan babi itu fa'akala thamara wal waraq wal agson hatta lam yabqa illa aslutil kasyajarah. Dibilang dan babi itu memakan semua pokok itu. Buahnya, batangnya, dan dahan-dahannya semua dimakan, kecuali sampai tersisa akarnya saja atau asalnya saja. Dibilang kemudian daripada dalam dari dalam asal pokok besar itu keluar singa, kemudian singa itu memakan babi itu. Ini cerita, saya rasa cerita Toifkut ini, saya tak rasa semacam ini. Pas ini cerita yang didapat oleh Imam Nawawi Al-Jawi. Terus Hamad ini pening, jumpalah muridnya Imam Abu Hanifah masih dalam keadaan muda lagi. Imam Abu Hanifah cakap, jangan kau pening. Makna daripada pokok itu adalah ulama-ulama semua. Jadi babi ini adalah siapa tuh namanya? Dahriyah ini makan semua ulama-ulama dia kalahkan, dan dari pokok itu keluar singa makan babi. Singa itu adalah saya. Katanya Imam Abu Hanifah, singa itu adalah saya. Akhirnya tenang. Siapa itu namanya? Hamad ini tenang. Esoknya asalnya, wahai khalifah yang berdebat dengan Dahri ini siapa? Muridku, Imam Abu Hanifah. Ketika berdebat, Dahri ini, engkau siapa? Engkau masih baby lagi nak berdebat dengan nak berdebat dengan aku. Ulama-ulama semuanya dah aku setelkan. Engkau kira engkau nak boleh setelkan aku kah? Oke, kita sembang-sembang sikit lah. Kalau memang aku tak boleh setelkan, engkau boleh debat dengan guruku. Tengok apa pertanyaannya. Dibilang, oke, aku tanya engkau, apakah Allah itu ada? Qala na'am. Qala na'am. Dibilang, terus di mana Allah itu? La makana lahu. Bagaimana engkau itu mengatakan Allah itu ada tapi tidak mempunyai tempat? Terus dia cakap, engkau punya roh kah? Ada. Rohmu di mana? Apakah di dalammu atau di mana? Oh. Aku ada tapi rohku aku tak tahu di mana. Ya sama, roh itu ada tapi la makana lahu. Syekh Basit semacam ini ulama-ulama tak boleh jawab ya nih. Ulama-ulama tak boleh jawab kalau Allah itu ada bila makan. Ulama macam apa itu? Lah ini masalah basic ini. Ini bukan masalah-masalah yang yang pelik-pelik. Dibilang, kemudian apakah di dalam susu ada lemaknya? Ada. Mana lemaknya? Di dalamnya kah? Di atasnya kah? Di bawahnya kah? Maknanya lemak itu ada di dalam susu tapi tidak bertempat. Basulah karwala qol ya ini dalil-dalil dalil-dalil basit saja. Wallahu a'lam. Terus ada cerita lagi di
Ada cerita lagi di tafsir Fakhruddin Ar-Razi, baca saya share di situ. Yang salisuha tu. Ayo. Salisuha kana Abu Hanifah rahimahullahu saifan 'ala ad-dahriyah. Saifan 'ala ad-dahriyah. Yani kelihatannya Imam Abu Hanifah itu dah berdebat dengan dahriyah itu berkali-kali. Jadi macam dahriyah dah marah dah dengan apa namanya? Dengan Abu Hanifah itu dah marah. Kayak itu saifan 'ala ad-dahriyah. Yani yang membunuh bukan membunuh. Itu akan tetapi selalu mengalahkan apa namanya? Dahriyah. Sampai sudah ketika akal sudah tidak bisa berguna, akhirnya dahriyah itu menggunakan kekuatan. Ketika Imam Abu Hanifah sholat, dahriyah ini macam nak bunuh Imam Abu Hanifah. Ayo. Wa kanu yantahizuna al-fursata liyaqtuluhu. Fabainama huwa yawman fi masjidihi qa'idan idh hajama alayhi jama'atun bisuyufin maslulatin wa hammu biqatlih faqala lahu. Ketika beliau itu sholat, ketika itu duduk di masjid, tiba-tiba ada sekelompok orang menyerangnya dengan pedang terhunus. Faqala lahum Imam Abu Hanifah berkata kepada orang yang akan menyerang mereka itu apa? Ajibuni an mas'alatin thumma fa'alu ma syi'tum. Aywa. Saya nak tanya satu perkara, lepas itu kau nak bunuh aku silahkan. Apa katanya Imam Abu Hanifah? Faqalu lahu faqal ma taquluna fi rajulin yaqulu lakum inni ra'aitu safinatan tajri mustawiyatan laysa laha milahun. Laisa laha malahun yajriha wala muta'ah. Laisa lahu malahun yujriha. Aywa. Laisa laha wala muta'ahidun yadfa'uha. Hal yajuzu dzalika fil aql? Aku tanya yakni, kalau ada orang cakap kepada engkau, ada satu kapal laut berjalan di laut yang penuh ombak, tak ada malah itu apa? Pelaut itu apa yang mengendalikan nahkoda. Apa cakapnya? Nahkoda. Dan tidak ada kru dia tidak ada. Tapi dia boleh berjalan dengan baik. Itu mungkin tak di dalam akal? Apa katanya? Qalu la, hadza syai'un la yaqbaluhu al-aql. Katanya orang itu ini mustahil, akal tak boleh apa namanya? Tak boleh terima. Ayo. Faqala Abu Hanifah, ya subhanallah, idza lam yajuz fil aqli safinatan tajri fil bahri mustawiyatan min ghairi muta'ahhidin wala mujrin fakaifa yajuzu qiyamu hadhihi dunya ala ikhtilafi ahwaliha. Ya, ini kalau seambahnya tidak mungkin ada kapal laut berjalan sendiri dengan baik tanpa ada nahkoda, tanpa ada kru-krunya. Bagaimana bisa alam semesta yang lebih kompleks daripada kapal ini bisa ada dengan baik semacam ini? Pas ulakar walakol. Ayo. Wa taghayyuri a'maliha wa sa'ati atrafiha wa tabayuni aknafiha min ghairi sani'in wa hafiz. Fabaku jami'an wa qalu sadaqta wa aghmadu suyufahum wa tabu. Ayo, setelah apa semacam itu betul apa yang kau katakan. Mereka semua berteriak, kemudian mengatakan betul apa yang kau katakan, kemudian mensarungkan pedangnya lagi dan bertaubat. Ini kelihatannya Imam Abu Hanifah pada zaman dahulu memang banyak berdebat dengan apa namanya? Banyak berdebat dengan Dahriyah dan Wahabi itu paling kelihatannya mereka paling tidak suka dengan Abu Hanifah. Kenapa? Karena di antara 4 imam ini, Imam Abu Hanifah itu sebelum menjadi imam mazhab, beliau ini mutakalim. Ya, Imam Abu Hanifah sebelum menjadi apa namanya imam mazhab, beliau ini mutakalim. Jadi memang apa namanya? Ada macam apa ya? Tak suka yang khas dengan imam apa namanya? Imam Abu Hanifah ini. Ayo, sila. Wahum firqatun Wahum firqatun yunkiruna wujud as-sani'. Ayo, dan mereka itu Dahriyah adalah satu kelompok yang mereka itu mengingkari keberadaan siapa namanya? Sani. Sani itu adalah sang pencipta. Anda kena paham ya? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan mereka membuktikan keberadaan sang pencipta. Lah, sang pencipta itu diungkapkan dengan nama Sani. Soni, bukan mujib, bukan. Tapi apa namanya? Soni. Kenapa? Saya dulu tuh dari dulu tuh saya apa namanya? Saya pening. Kenapa kok ahli sunnah mengatakan Soni ya? Kok tidak? Kenapa kok mereka itu mengatakan faslun fi isbati fi isbati Soni, fi isbati Soni? Kenapa ya?
Sampai ketika itu saya tengok di dalam Hawashi ala Syarhin Nasafiyah bahwasanya kata-kata sonic itu maknanya mencipta atau membuat. Yakni kalau saya cakap sonak tarus, kamu membuat nasi. Sonakta apa itu namanya, makronah, kamu membuat mie. Dikatakan kata-kata membuat itu yalzam minhul ikhtiar, ada unsur keinginan. Jadi kata-kata sonik yang mencipta dengan keinginan, berbeda dengan falasifah yang mengatakan mujib. Mujib ini yushir ila adanya sesuatu dari sesuatu, tidak mengisyaratkan dengan keinginan. Karena itu ahli sunnah mengatakan sonik. Dan kata-kata sonik asalnya ada dalam Al-Quran. Sunullah alladzi apa? Alladzi atqana kulla syai. Kata-kata sunu itu ada dengan makna ciptaan Allah, ai khalqullah. Lah, kata-kata sonik itu pencipta. Itu apa namanya? Pencipta. Lah, pencipta itu kalau anta belajar mantik itu lafdun kulli. Makna lafdun kulli itu tidak mesti satu. Dia boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh beribu-ribu. Wadih ya. Nanti saya lah yang mengatakan sonik itu satu siapa? Itu dalil yang lain. Karena itu di dalam sifat pertama nanti dibuktikan keberadaan sang pencipta. Nanti di sifatun salbiyah akan dibuktikan bahwasanya sang pencipta itu hanya satu. Karena membuktikan keberadaan pencipta, tidak mesti pencipta itu apa? Satu. Mungkin lebih daripada satu. Karena dalil keberadaan pencipta tidak membuktikan keesaan sang pencipta. Karena itu keesaan sang pencipta memerlukan dalil yang lain selain dalil keberadaan sang pencipta. So, Mas, di dalam level pertama ini kita apa namanya? Pelan. Karena kalau kita settle di sini, level kedua, ketiga, keempat itu mudah. Betul tuh, itu mudah. Jangan macam saya. Saya ketika masuk level 2, level 3, karena waktu itu tidak waktu itu tidak lama ketika saya di Jordan. Jadi terburu terburu-buru. Ketika sudah masuk level 2, level 3, saya kesusahan. Karena level 1, saya masih belum belum mungkin. Dan memang khusus untuk level 1, ulangi berkali-kali. Walaupun daripada mukhtalafil kitab. Jadi mungkin anta level 1 baca di sini, baca lagi di kelas saya itu Fawaidus Saniyah, baca lagi di Durusut Tauhid. Nanti ulangi lagi di di Jauharoh. Nanti tengok di YouTube, tengok di ustadz-ustadz yang lain. Memang kena level 1 ini atau level 1 dan sebelumnya dibaca 3-4 kali. Baru dia itu dia itu benar-benar faham dan mengakar di dalam tubuh. Anda nak masuk di dalam level-level yang lain itu mudah. Betul, itu sangat mudah sekali. Karena semua kitab, semua masail-masail yang tinggi semuanya akan kembali ke level-level semacam ini. Ayo. Wa yaquluna in hiya illa arhamun tudfa wa ardun tubla wa ma yuhlikuna. Wa yaquluna, siapa yang yaquluna? Dahriyah. Mereka mengatakan bahwasanya in hiya, ini itu maknanya mahia. Hanya saja, ya ini apa? Kisah ini, kisah kita ini, alam semesta mulai awal sampai akhir. Kisahnya alam semesta itu apa? Arhamun tadfa, keluar daripada rahim. Kan Anda keluar dari rahim kan? Semua makhluk hidup keluar daripada rahim. Pas wa ardun tabla, setelah keluar daripada rahim mati ditanam, selesai masalah. Jadi cerita itu hanya semacam itu, tidak ada yang namanya alamur ruh. Kemudian mati ada azabul qabr, naimul qabr, alamur barzah, kemudian ada surga dan neraka. Ada kisos-kisos, yakni itu kisah-kisahnya anta cerita untuk budak-budak kecil biar buat baik aja. Dan banyak falsafah sekarang itu mengatakan bahwasanya kalau memang agama surga dan neraka itu membuat orang lebih baik, tak ada masalah. Better kita kita cakap semacam itu aja. Ya, ini kan kalau maksudnya emang buat lebih baik, agama buat lebih baik, ya better ada agama. Kalau emang agama tak buat lebih baik, better tak ya ada agama. Ya, ini tengok baik atau tak. Itu beberapa falsafah semacam itu. Ayo.
وما يهلكنا إلا الدهر أي الزمن فينسبون الإهلاك للدهر. Aywa. Dan mereka itu wama yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang akan membinasakan kita ya waktu itu sendiri. Karena itu al-muhlik, yang membinasakan adalah waktu, bukan Allah. Yakni secara natural. Kan manusia itu mati karena waktu kan. Ya, sebenarnya yang membuat kita mati itu ya umur itu. Tidak ada perkara yang lain. Ayo. Karena itu mereka menisbatkan kehancuran kepada waktu, kepada umur. Karena itu mereka dikatakan apa? Dahriyah. Fawailul lahum minal adzabis syadid. Maka celakalah mereka daripada azab yang sangat besar. Ayo. والدليل على وجود الله تعالى حدوث العالم. Ayo. Sekarang apa? Dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Huduthul alam. Kehadisan, apa itu hadis? Ini penting ya. Hadis itu mafhum yang sangat mudah sekali, tapi akan yatakarrar. Apa itu hudus? Hudus itu wujud ba'dal adam, bas, tidak lebih daripada itu. Dan hati-hati saya itu ketika saya baca Syarhun Nasafiyah dengan Syekh Said, masih ada kawan-kawan saya itu masih tidak terlampau paham apa makna hudus. Makna hudus itu perkara itu ada setelah tidak ada, semudah itu. Yang ada dan tidak didahului dengan tidak ada, itu namanya apa? Kidam. Kata-kata makna, jadi makna hudusul alam. Alam itu ada setelah dia tidak ada. Dulu tidak ada alam semesta itu, kemudian ada. Apa alam itu apa? Alam itu biasanya kan mengatakan alam semesta. Cuma alam itu yang lebih spesifiknya segala sesuatu selain Allah. Itu namanya alam. Itu namanya alam. Saya tulis di sini. Kata-kata al-alam mustaqun daripada alam. Dikatakan di dalam asal adalah ismun lima yu'lamu bihi syai'. Dikatakan alam itu adalah sesuatu dengannya diketahui sesuatu yang lain. Tanda. Alam itu tanda. Tsumma ghalaba fima yu'lamu bihi soni. Kemudian lepas itu hanya digunakan untuk sesuatu yang diketahui dengannya itu soni. Siapa itu soni? Allah. Bentar ya, soni belum tentu Allah ya. Soni belum tentu Allah. Saya tiba ada kolil. Ayo. Seperti kal khotam lima yuhtamu bihi. Ayo. Wa yusamma bihi wa yusamma bihi kullu jinsin mawjudin min haitsu innahu yu'lamu bihi soni. Dan kadangkala dinamakan juga segala perkara yang ada daripada aspek diketahui dengannya Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yukhassu bidzawil ilm, dan kadangkala dikhususkan untuk perkara yang maujud, yang mempunyai ilmu. Ini juga maujud, MPT, tapi tidak mempunyai apa? Ilmu. Ada yang mengatakan semacam itu. Jadi alam imma kullu maujudin yu'lamu bihi soni, atau kullu maujudin zawi ilm. Bas, ayo. Ai wujuduhu ba'da adam. Maknanya alam itu ada setelah apa? Tidak ada. Ayo. Wa tarkibud dalili an taqul al-'alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani', takhrujun natijah al-'alamu lahu sani'. Ayo. Jadi cara tarkibud dalil semacam inilah. Dalil itu menurut menurut mutakalimin, dia itu mesti terdiri daripada terdiri daripada dua, yang namanya muqaddimah sugro dan muqaddimah apa? Kubro. Apa? Kullu apa? Al-alamu hadithun. Al-alamu hadithun, kemudian wa kullu hadithin lahu sani'. Wa kullu hadithin lahu sani'. Ini dikatakan muqaddimah sugro. Ini dikatakan muqaddimah apa? Kubro. Di dalam nanti natijahnya al-alamu lahu soni'un. Bagaimana cara kok bisa daripada dua ini ada satu perkara ini hadul wasot, ada dua kata-kata yang terulang. Yang terulang itu Anda hapus. Tinggal alam dan lahu soni. Jadi al-alam lahu soni. Ini namanya adalah dalil. Dan setiap dalil di dalam ilmu kalam mesti terdiri daripada
dua kata-kata daripada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Nanti di dalam usul fikih, kalau nanti yang ikut ruhul usul, di dalam usul fikih yang namanya dalil itu satu. Apa? Al-alam. Dalil itu apa namanya? Al-alam. Apa dalil keberadaan Allah? Al-alam. Alam ini adalah dalil. Jadi di dalam ilmu usul fikih dalil hanya satu. Di dalam ilmu kalam dalil hanya dua. Ini simpelnya semacam ini. Cuma dua kata-kata ini bisa didetailkan sampai berkelas-kelas. Untuk level ini saya tidak akan jelaskan karena nanti muqaddimah sugro ada penjelasannya dan ada syubhatnya. Muqaddimah kubro ada penjelasannya dan ada syubhatnya. Dan setiap syubhat ada jawabannya. Kalau kita baca itu, ini bukan jadi level pertama lagi, level keempat nanti. Karena ini hanya dijelaskan detailnya itu di level-level seperti Syarhun Nasafiyah. Ya memang kena sikit-sikit. Ayo. Hadza huwa dalilul aqli wa amma kaunus Hadza huwa dalilul aqli. Ini adalah dalil akli. Ini adalah dalil yang diamik daripada akal. Apa itu dalilul akli? Dalil yang hanya diamik daripada akal. Dengan makna muqaddimah sugro dan kubronya tidak ada diambil sama sekali daripada kitab atau sunnah. Tidak ada satupun daripada muqaddimah sugro ataupun kubro yang diamik daripada Al-Quran ataupun sunnah. Setiap dalil yang muqaddimah sugro dan kubronya, begitu pula muqaddimah yang lain, kalau ada muqaddimah yang banyak, tidak ada satupun yang diamik daripada Al-Quran. Itu namanya dalilun akli. Dalilun nakli adalah yang salah satu daripada muqaddimah sugronya atau kubronya, salah satu cukup diambil daripada Al-Quran, namanya dalilun nakli. Dan tidak ada satu dalil pun yang murni nakli, tidak ada. Tidak ada satu dalil pun yang muqaddimah sugronya dan muqaddimah kubronya, atau yang nanti muqaddimah sugro dan kubronya akan kembali ke yang sebelum-sebelumnya, tidak ada yang murni nakli, tidak ada. Tapi ada dalil yang murni akli ada. Kemudian kalau yang bertentangan akli ataupun nakli, kita ambil yang mana? Tidak ada semacam itu. Hati-hati ya, orang kelompok-kelompok Wahabi itu selalu mengatakan kepada kita, kalau akal dan nakal itu bertentangan, Anda mau ambil yang mana? Loh, orang-orang awam ketika dikatakan semacam ini, ya jelas kita ambil kitab ataupun sunnah. Akal kita tidak sekuat kitab ataupun sunnah. Ini tidak ada semacam itu. Anda kena paham, ini terbina atas apa yang diyakini oleh Ibn Taimiyah dan sekarang pengikut-pengikutnya Ibn Taimiyah yang terkenal dengan nama Wahabi atau Salafi, sekarang As-Sunnah. Mereka mengatakan ada pertentangan antara nakli dan akli. Di dalam ahli sunnah tidak ada pertentangan antara akli dan nakli. Jadi tidak ada makna anta mengatakan bahwasanya ini lebih kuat daripada ini. Tidak ada. Karena tidak ada pertentangan, tidak ada. Selama tidak ada pertentangan, maka kedua-duanya itu saling menjelaskan. Kita ahli sunnah mengatakan al-aql yakhdumun naql. Akal berkhidmat dengan nakal dan tidak ada pertentangan. Cuma bila-bila yang namanya dalil itu terbagi menjadi dua. Ada dalil yang qat'i, ada dalil yang dhonni. Dalil qat'i itu dalil yang yakin, yang tidak ada kemungkinan salah. Itu namanya dalil qat'i. Ada dalil Al-Quran yang qat'i dan ada dalil Al-Quran yang dhonni. Dhonni daripada aspek dalalahnya. Sunnah ada yang dhonniyut thubut wa dhonniyut dalalah. Ada yang dhonniyut thubut qat'iyut dalalah. Ada yang qat'iyut thubut wa qat'iyut dalalah. Tidak ada khilaf kan, dalil yang qat'i lebih dikedepankan daripada dalil yang dhonni. Tidak ada pertentangan sama sekali. Kalau Anda belajar usul fikih ini daripada basic usul fikih, bahwasanya kalau ada dalil dhonni dan dalil qat'i berhadap-hadapan, dhonni ini tidak
tidak dianggap sama sekali. Fi muqabalatil apa namanya? Qat'i. Terus dalil dzonni ini macam mana? Dia ditakwil. Apa makna ditakwil? Maknanya disesuaikan dengan qat'i. Kalau tidak disesuaikan, kita akan terpaksa mempertentangkan antara dua dalil. Dan itu tidak boleh. Loh, kenapa kok tidak boleh mempertentangkan dua dalil? Karena dalil ini semuanya daripada Allah. Kalau dua dalil ini bertentangan, akhirnya di dalam agama ini ada pertentangan dan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an sendiri, laukana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Begitu pula kalau ada dalilun akliyun qat'i bertentangan dengan dalilun dzonniyun nakli, bukan kita mengedepankan akal daripada nakal, bukan, tapi kita mengedepankan dalil yang qat'i daripada dalil yang nakli. Lah nanti kalau seumpamanya Habib ada dalilun akliyun qat'i dan dalilun nakliyun qat'i, Anda lebih kedepankan yang mana? Tidak ada itu. Kita ahli sunnah meyakini tidak ada pertentangan antara dua qat'i. Kalau ada pertentangan antara dua qat'i, syariat Islam bermasalah. Tidak ada. Lah kalau dzonni wa qat'i bertentangan, itu bertentangan hanya di dalam zihnul mujtahid, dalam zahir saja. Karena itu dzonninya kena ditakwilkan. Dan tidak mungkin ada bertentangan antara yang lemah dengan yang kuat. Yang namanya bertentangan itu kena satu level ayuhan nas. Kena satu level baru dikatakan bertentangan. Oh, siapa nama Anda? Faizal bertentangan dengan polis. Ya bertentangan lah. Anda ini rendah, polis itu kuat. Anda kena mengikuti polis, Anda kena mengikuti kerajaan, bukan apa namanya? Sebaliknya, Anda itu lemah, Anda itu fardun. Realnya memang semacam itu. Jadi tidak bisa kalau ada akliyun qat'i dzonniyun nakli ditakwilkan yang aklinya. Yang mengatakan semacam itu tidak mengerti basic usul fikih. Walaupun gelarnya doktor, walaupun dah menjadi mengajar kitab-kitab kitab-kitab besar. Tapi ini kan hadis. Anda tidak menghormati hadis. Kalau Anda mengedepankan dalil dzonni ala nakli, Anda tidak menghormati akal. Anda tidak menghormati basic usul fikih. Bete ulang belajar lagi daripada warokot, khulasoh. Anta tidak pantas untuk tata sodar menjadi ulama. Karena ini adalah basic untuk memahami adillah. Wallahu a'lam. Ayo. Wa amma kaunu sani'i huwa Allah Ta'ala wahdahu la syarika lah, falaysa mustafadan minad dalil. Adapun bahwasanya namanya Sonic itu adalah Allah, itu tidak bisa diambil daripada dalil ini, tidak bisa. Dalil ini hanya membuktikan alam semesta ada pencipta. Lah penciptanya itu namanya Allah siapa? Tahu dari mana Anda? Apakah akal? Jangan-jangan namanya bukan Allah, jangan-jangan namanya Murugen, atau namanya Siwa, atau namanya Brahmana, apa siapa lagi namanya? Zenoo di Dragon Ball itu namanya Zenoo. Mungkin saja kan, kalau akal kan mungkin saja. Loh, kenapa kok muslimun mengatakan namanya pencipta itu Allah? Iya, karena ada seseorang namanya Muhammad bin Abdullah, mengaku rasul, mengaku nabi, dan ada mukjizat, dan kita percaya itu adalah memang benar-benar utusan sang pencipta. Dan dia mengatakan, dan beliau mengatakan bahwasanya nama daripada pencipta itu adalah Allah. Hadza huwa bas. Maknanya Allah, nama Allah itu bukan akli tapi nakli. Pencipta akli, bukan nakli, bukan. Ayo. Bal minar rusuli alaihimus salatu wassalam, fatanabbah li hadhil mas'alah. Aywa, fatanabbah li hadhil mas'alah. Mana tadi? Adapun kaunu soni itu adalah namanya Allah dan tidak ada pencipta, itu bukan ini bukan masalah yang tidak ada pencipta, tidak ada sekutunya. Bukan tidak ada sekutunya ya.
yang ingin dibuktikan namanya adalah Allah. Maka namanya adalah Allah tidak bisa diambil daripada dalil ini, bukan. Tidak bisa diambil daripada dalil akli, akan tetapi daripada Rasul, daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fatanabbah lihadil masalah. Hati-hati, jangan sampai tersilap. Jadi tidak ada dalil akli mengatakan namanya pencipta itu adalah Allah. Yang mengatakan nama pencipta itu adalah Allah adalah para Rasul. Dan para Rasul dikatakan dalil yang diambil daripada kitab ataupun sunnah, namanya dalilun nakli, bukan dalilun akli. Ayo. Wa innama kana hudutsul alami dalilan ala wujudihi ta'ala lianna al-alama qabla wujudihi kana mumkinan ay wujuduhu wa adamuhu ala haddin sawa. Dibilang kenapa kok dikatakan kehudusan, keberadaan alam, adanya alam semesta setelah dia itu tidak ada, adalah dalil tentang keberadaan Allah. Karena yang namanya alam semesta itu sebelum dia itu ada, zatnya itu adalah mungkin. Dia itu bukan wajibul wujud. Dia itu bukan wajibul wujud. So, tengok ya. Mana dia punya penghapus? Tak apa. Ini. Oh, ini saya di belakang saya penghapusnya. Oke, al-alam mungkin. Ini sekejap lagi imkanul alam ini akan dibuktikan sekejap lagi. Cuma ini awal dulu bahwasanya alam semesta itu mungkin. Apa itu mungkin? Maknanya kalau kita tengok dalam neraca, ini wujuduhu, adamuhu, itu ala sawa. Tidak ada yang lebih apa namanya? Tidak ada yang lebih berat. Kemudian dia ada. Kalau dia itu ada, maknanya wujudnya itu lebih berat. Loh, kalau seumpamanya wujudnya itu lebih berat, dia itu tidak dikatakan apa? Mungkin. Yang namanya mungkin, ada dan tidak adanya itu sama. Sudah saya katakan definisi mungkin. Keberadaan dan tidak adaannya itu ala sawa. Ketika keberadaannya itu lebih berat, dikatakan dia itu apa namanya? Bukan mungkin lagi. Loh, selama alam semesta itu mungkin, maknanya dia itu tidak ada. Kok bagaimana alam semesta yang aslinya dia itu mungkin, tiba-tiba dia menjadi ada? Maknanya dia tidak ada daripada internal dia, karena internal alam semesta mungkin, hakikat alam semesta mungkin. Maknanya ada perkara yang eksternal di luar alam semesta lebih menguatkan keberadaannya daripada ketidakadaannya. Dan kita mengklaim yang menguatkan keberadaan alam semesta adalah apa? Allah. Allah lah yang menguatkan keberadaan alam semesta, yang memilih daripada keberadaan alam semesta daripada ketidakadaannya. Ayo. Fawujuduhu musawin li'adamihi. Maka keberadaannya itu sama dengan ketidakadaannya. Wa adamuhu musawin liwujudi. Dan ketidakadaannya sama dengan imannya sama. Ayo. Falamma wajada wa zala anhu al-adam alimna annahu tarajjaha wujuduhu ala adami. Ketika dia itu ada, ketika dia itu tiba-tiba menjadi ada, maka kita mengetahui bahwasanya neraca apa? Torofnya itu apa namanya itu? Pinggan yang fikih fatil wujud, dia lebih berat daripada yang tidak ada. Dan itu bukan daripada dirinya sendiri. Karena kalau daripada dirinya sendiri, dia itu apa sama. Yang memberatkan kifatul wujud itu sesuatu yang eksternal daripada alam semesta itu sendiri. Yang kita klaim itu adalah apa namanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alat thariqah bahwasanya keberadaan bahwasanya alam semesta itu wujud dan adamnya ala sawa. Dalil. Sekarang kan maknanya dia kan ada. Keberadaannya tidak mungkin daripada alam semesta itu sendiri.
Kalau daripada alam semesta itu sendiri, nanti akhirnya rujahan bila murajjih. Maknanya dia akan berat sebelah tanpa ada yang memberatkan. Dan ini mustahil. Di beberapa kitab bukan rujahan tapi tarjih. Bila murajjih. Sebenarnya maknanya betul, tapi ibaratnya kurang spesifik, kurang ngam. Kenapa kurang ngam? Bila-bila saya jelaskan. Tapi yang jelasnya rujahan bila murajjih lebih tepat daripada apa? Tarjih bila murajjih. Menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kata-kata ini antum ingat daripada saya. Nanti di kitab-kitab setelahnya ini akan saya jelaskan. Bukan di sini tempatnya. Ayo, dulu yang sering mengatakan ini Syekh Abu Ghos, guru saya yang pertama kali mengajar saya ilmu kalam itu Syekh Muhammad Takram Abu Ghos, antara muridnya Syekh Said yang muda-muda. Ketika Syekh Said cakap tarjih bila murajjih lah, ya Syekh, murjahan bila murajjih, tertawa saya. Betul. Ibarat yang lebih tepat rujahan bila murajjih, bukan tarjih bi ghairi murajjih. Mumtaz. Pendapat yang kedua, bahwasanya ketika alam semesta itu sesuai keberadaannya dan ketidakadaannya itu sama. Ketika dia itu sama, dia menjadi ada atau tidak ada? Alam semesta ada dan ketidakadaannya dalam derajat yang sama. Ketika sesuatu ada dan tidak ada dalam derajat yang sama, dia akan ada atau akan tidak ada? Oke, saya beri contoh. Godzilla mungkin ada dan mungkin tidak ada kan? Tapi apakah di reality dia ada? Tidak ada. Kenapa kok dia tidak ada? Maknanya kan kifatul adam lebih kuat daripada kifatul wujud kan? Padahal kalau kita tengok Godzilla itu sendiri, keberadaannya dan ketidakadaannya itu sama. Tapi kenapa realitinya ketidakadaannya lebih kuat daripada keberadaannya? Ada yang boleh jawab? Karena ini penting ya. Sababul adam, adamus sabab. Sebab ketiadaan, ya tidak ada sebab. Kenapa ini tidak ada? Ya karena tidak ada sebab untuk mengadakannya. Kenapa Malaysia atau Indonesia tak buat pesawat yang mempunyai 1000 sayap? Kenapa? Tak nak aja. Ya itu, tidak ada sebab untuk buatnya. Kita tak ada keperluan. Karena tidak ada sebab, maka itu tidak ada. Kalau ada sebab baru ada. Itulah yang namanya sababul adam, adabus sabab. Menurut pendapat ini, maka keberadaan alam bukan tarjihul ahadil torofain al-mustawiyin, bukan, tapi tarjihul marjuh, rujahanul marjuh. Karena wujudul alam marjuh, adamuhu rojih. Jadi alam semesta menurut pendapat sababul adam, adamus sabab, kifatul adam lebih kuat daripada kifatul wujud. Sisi yang tidak ada lebih kuat daripada sisi yang ada. Karena itu alam semesta tidak ada. Kenapa kok yang tidak ada lebih kuat daripada yang ada? Karena ketidakadaan tidak perlu sebab. Karena dia tidak perlu sebab, maka dia lebih kuat. Keberadaan dia perlu sebab. Karena dia tidak perlu sebab, maka dia lebih kuat, menjadikan alam semesta tidak ada. Ketika Anda mengatakan alam semesta itu ada tanpa pencipta, maka Anda dikatakan tarjihul murajjih. Di yang pendapat pertama tarjihul ahadil mustawiyin. Yang pertama, Anda menguatkan salah satu dua perkara yang sama-sama kuatnya.
Yang kedua, Anda menguatkan yang lemah. Jadi yang kedua lebih teruk daripada yang pertama. Ayo. Wa qad kana hadzal wujudu musawiyan li'adami. Dan wujudnya ini sama dengan adamnya. Bagaimana kok tiba-tiba wujudnya lebih kuat daripada apa? Adamnya. Ayo. Wala yasluhu an yatarajjaha 'ala al-'adami 'ala al-'adami bi nafsihi. Wala yasihhu, yakni dan tidak sah. Dia itu yang wujud lebih kuat daripada yang adam sendiri tanpa ada bantuan perkara eksternal. Ayo. Wa qad kana hadzal wujudu musawiyan li'adami. Wala yasluhu an yatarajjaha 'ala al-'adami bi nafsihi. Wala yasluhu itu ya. Wala yasluhu. Wala yasluhu. Di saya wala yasihhu. Sama saja. Tidak ada masalah. Boleh wala yasihhu dan wala yasluhu, dua-duanya betul, tidak ada masalah. Ayo. Fata'ayyana anna lahu murajjihan wa huwa alladhi awjadahu wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mesti ketika dia itu sama, pasti ada yang menguatkan wa huwa Allah. Begitu pula kalau yang Adam lebih kuat tapi yang wujud yang menang, maknanya ada perkara eksternal yang menguatkan wujud daripada Adam. Lah perkara eksternal itu kita katakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Habib mengatakan eksternal, di luar. Saya cakap di luar, maksudnya di luar alam semesta. Bukan, tidak masuk hakikat daripada alam semesta. Apakah hakikat Allah masuk hakikat alam semesta? Tidak. Itulah yang saya maksud apa? Eksternal. Bukan maknanya alam semesta di luar Allah. Tidak ada. Jadi apakah alam semesta di luar Allah? Apa di dalam Allah? Kalau tidak di luar, tidak di dalam, maknanya Allah tidak ada. Jangan. Kalau Anda mengatakan semacam itu, maknanya Anda itu mengkiaskan Allah dengan sesuatu yang Anda lihat. Dan Allah bukan sesuatu yang tidak Anda, bukan sesuatu yang Anda lihat. Ma khatara bi balik fa huwa halik. Fallahu bi khilafi. Terus macam mana Ahlussunnah mengatakan Allah berbeda dengan makhluknya? Selesai. Di luar atau di dalam tidak ada, karena Allah tidak menerima di luar atau di dalam. Yang menerima di luar atau di dalam itu hanya perkara yang mempunyai dalam, panjang, dan lebar. Loh, itu istilahnya falasifah, bukan istilahnya falasifah. Itu istilahnya akal. Engkau punya akal apa tidak? Kalau engkau punya akal, engkau boleh paham ini. Wallahu alam. Ayo. Fa'in kila mad dalilu ala hudusil alam. Fa'in kila, apa dalil terhadap keberadaan alam semesta? Yakni terus, oke, sekarang Anda mengatakan keberadaan, kehudusan, kebaharuan. Apa itu hudus? Ada setelah tiada. Lah, ada setelah tiada itu saya ungkapkan dengan kata-kata baru atau baharu. Di dalam bahasa Arab dikutakan dengan kata-kata apa? Hudus. Ayo. Kita sudah mengatakan alam semesta hakikatnya mungkin, dan mungkin itu bisa ada, bisa tidak ada dengan sama. Akan tetapi kemudian taraful wujud itu lebih kuat. Maknanya alam semesta itu ada daripada apa namanya? Tiada. Apa dalil daripada keberadaan alam semesta? Yakni karena masalah ini membuktikan membuktikan keberadaan Allah dan membuktikan keberadaan alam semesta, dan mengatakan alam semesta berasal daripada Allah tidak cukup untuk mengatakan alam semesta itu baru. Karena kelompok-kelompok falasifah juga mengatakan alam semesta itu daripada Allah, tapi mereka tidak mengatakan alam semesta itu baru. Alam semesta itu qadim karena dia ketika Allah ada, dia juga ada. Ahli sunnah tidak. Dulu Allah ada, tidak ada alam semesta. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Itulah yang namanya baru. Lah, dalilnya itu apa? Ayo, sekarang ada dalilnya. Apa itu dalilnya? Ini dalil-dalil yang singkat saja ya. Ayo, sila. Fal jawab anna al-alama ajramun wa a'rad. Bahwasanya yang namanya alam semesta itu ajramun wa a'rad. Alam semesta itu terdiri daripada dua perkara. Yang pertama namanya adalah apa? Jirim. Jirim itu adalah sesuatu yang mempunyai dalam,
panjang dan lebar. Ma lahu tulun wa ardun war tifa. Ma lahu tulun wa ardun war tifa. Yang punya panjang, lebar, dan dalam. Itu namanya apa? Jirmun. Ada lagi namanya jismun. Jismun. Apa al-jismu itu? Al-jismu itu yang punya salah satu. Jadi, kalau jirim yang mempunyai ketiga-tiganya, jirim malahu tulun, au ardun, au irtifa. Ini ada khilafnya ya, ini ada khilafnya. Dan ini yang diinginkan oleh mutakalimin dengan lafadz jirim atau jisim. Karena itu yang namanya jismiyah, ada apa namanya orang yang mujassimah, adalah kelompok yang meyakini Tuhan itu cukup dia mempunyai panjang atau lebar atau dalam. Oke. Saya tidak meyakini Allah mempunyai panjang, lebar, atau dalam. Saya meyakini Allah punya panjang, lebar, dan dalam semuanya. Itu lebih teruk. Itu lebih teruk. Itu lebih apa namanya? Lebih teruk. Kadangkala, Anda kan tengok di beberapa diskusi, orang-orang itu, beberapa orang ingin lepas apa yang Anda katakan daripada jisim. Apakah jisim maknanya ini atau ini atau ini, Suf? Ini makna jisim. Tapi yang saya inginkan, Anda percaya ini atau tidak? Tapi menurut saya yang namanya jisim itu daripada jauhar dan arot sama saja. Karena terdiri daripada jauhar dan arot, dia akan mempunyai panjang, lebar ataupun dalam. Kadangkala Anda akan tengok Wahabi-Wahabi, Mujassimah, mereka malu mengakui ini. Mereka malu mengakui itu. Kami tidak mengatakan Allah itu jisim. Kenapa? Karena jisim tidak ada dalam kitab ataupun sunnah. Tapi mereka meyakini Allah mempunyai kesan-kesan jisim. Mempunyai kesan-kesan jisim. Dengan makna Allah, contohnya turun, nazala. Allah berada di hadapan orang sholat. Allah di atas arsy, fauqal arsy. Loh, nanti Wahabi akan cakap bahwasanya kami tidak meyakini Allah itu jisim, tapi kami meyakini Allah itu turun, Allah itu berada di atas. Memang tidak ada kata-kata jisim, tapi turun dan berada di atas itu daripada lawazimul jismiyah, itu daripada kesan-kesan jisim. Tidak mungkin semacam ini kecuali dia itu apa namanya? Jisim. Tidak mungkin semacam ini kecuali dia itu jisim. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu jisim, belum tentu Allah itu turun atau berada di arsy, belum tentu. Tapi kalau Anda mengatakan Allah itu turun atau berada di arsy, Anda mengatakan Allah itu jisim. Karena tidak mungkin turun atau berada di arsy kecuali Allah itu jisim. Jadi menurut saya hanya tahu akal-akalan ya. Akal-akalan itu hanya helahnya Wahabi saja. Ketika mengatakan Allah itu bukan jisim, tapi Allah turun dan di atas arsy. Karena mereka sendiri malu untuk mengatakan Allah itu jisim. Mereka malu untuk mengatakan Allah itu jisim. Sebab itu mereka mengatakan Allah itu turun dan di atas arsy. Padahal dua perkara ini minimal, dan banyak sekali lawazim-lawazim yang lain, ini adalah lawazim jismiyah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena itu ahli sunnah selalu mengatakan Allah itu tidak turun, Allah itu tidak berada di atas arsy. Karena kalau Anda mengatakan Allah berada di atas arsy, pasti Allah itu mempunyai lebar, panjang, ataupun dalam. Begitu pula kalau turun. Loh, Jibril turun kok. Loh, memang kita meyakini Jibril punya panjang, lebar, dan dalam.
Karena dia itu makhluk. Dia itu punya. Karena itu kan dia bisa boleh jadi berbentuk Dihya Al-Kilabi. Dia mempunyai 600 apa namanya? Sayap. Dia bisa turun, dia bisa naik. Lah apakah Allah bisa turun? Kalau Jibril saja bisa turun, maknanya Allah lebih bisa turun. La haula wala quwata illa billah. Maknanya Anda menyamakan Allah dengan Jibril. Anda menyamakan Allah dengan Jibril itu. Jibril itu makhluk. Dan bagaimana Anda menyamakan Allah dengan Jibril? Lah kalau Anda mengatakan Allah jisim, Jibril jisim, seperti Jibril bisa turun, Allah lebih bisa turun. Kalamnya amma, kalamnya ngam. Kemudian Anda mengatakan, saya tidak mengatakan Allah itu jisim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aina uqulukum ayyuhan nas? Aina uqulukum? Memang Anda tidak menyebutkan Allah itu jisim, tapi Anda secara tidak langsung mengatakan Allah itu jisim. Karena kita meyakini Jibril itu adalah apa namanya? Jisim, makhluk. Kenapa? Karena ada lawazimul jismiyah. Lah kalau Anda mengatakan lawazimul jismiyah yang ada di Jibril juga ada pada Allah. Kemudian ada mengatakan bahwasanya Allah itu bukan jisim. Anda seperti mengingkari perkataan Anda sendiri. Kalamnya itu tidak tam, tidak ngam. Tidak mungkin Anda mengkiaskan Jibril sama apa namanya boleh turun. Allah boleh turun sama seperti Jibril. Kecuali Anda juga meyakini Allah itu jisim sama seperti Jibril. Karena itu ahli sunnah mengatakan Jibril boleh turun, Allah tidak boleh turun. Bukan tidak boleh turun, omongnya Allah tetap berada di arsy. Tidak. Lah terus apa maksud David Allah tidak boleh turun? Yang tafi anhun nuzul. Lah yang turun siapa? Ketika ada kata-kata Allah itu turun, ada yang mahdhuf. Nazala rabbuka ay nazala rasulu rabbika. Suf. Nazala rabbuka, nazala amru rabbika. Utusan Tuhanmu, perintah Tuhanmu, bukan Allah yang turun. Dan di dalam bahasa Arab hal ini biasa. Karena di dalam bahasa Arab kalau saya cakap Ja'a Iskandar, belum tentu Iskandar yang datang. Karena itu di dalam nahwu ada yang namanya taukid. Ja'a Iskandar nafsuhu. Untuk apa kata nafsuhu itu? Apa gunanya taukid? Untuk menghilangkan kemungkinan yang datang itu bukan Iskandar. Kemungkinan yang datang, kalau saya mengatakan Ja'a Iskandar, ada kemungkinan yang datang itu utusannya Iskandar atau kawannya Iskandar. Kata-kata nafsuhu untuk menghilangkan kemungkinan itu. Dan beginilah cara ahli sunnah itu memahami nuzul, memahami tulu, memahami hal-hal yang dohirnya lawazimul jismiyah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini mesti Anda fahami. Apalagi kalau sampai ada orang mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy dan di bawah arsy. Bagaimana? Wallahu a'lam. Bagaimana wallahu a'lam? Kita tahu makna di atas, kita tahu makna di bawah. Sayati. Atas ke bawah itu namanya harokah, bergerak. Yang betul kan bergerak kan, dari atas ke bawah. Anda bergerak. Dah gerakkah dari atas ke bawah? Dari bawah ke atas itu bergerak. Sayati apa definisi apa namanya? Bergerak. Kemudian Anda mengatakan saya tidak tahu. Saya rasa dengan kata-kata Allah turun dan Allah tetap di atas arsy, kemudian Anda mengatakan tidak tahu, ada tanakut. Anda tidak menghormati akal ketika itu. Tidak menghormati akal Anda. Anda tidak menghormati akal. Kenapa? Karena tidak tahu dan Anda meyakini di atas dan di bawah. Ada tanakut. Ada apa namanya? Ada tanakut. Ada pertentangan antara tidak tahu dan Allah turun dan Allah apa namanya? Allah tetap di atas arsy. Wallahu a'lam. Bagaimana ahli sunnah itu memahami hal-hal semacam ini? Ayo. Ajromun wa a'rad. Apa itu a'rad? A'rad jamak daripada arad. Apa itu arad? Arad adalah sesuatu
yang tidak boleh ada sendiri. Dia memerlukan jirim untuk ada. Contohnya apa? Bilang mala yakumu binafsihi. Secara singkat ini adalah arad. Mala yakumu binafsihi. Contohnya apa? Al-laun, warna merah, bau. Tidak ada bau sendiri. Oh, bau durian. Duriannya mana? Tidak ada durian, hanya baunya saja. Kan makul ya, Syekh. Saya sangat dengan Muhsin itu masuk ke apa itu namanya? Ke MBC kemarin tuh. So ke MBC. Ada bau durian ya? Mana duriannya? Kita secara otomatis tanya. Ada durian nggak di sini? Ada. Kemudian kita bau durian. Kita cakap ke staf MBC itu. Ada durian kah? Tidak ada. Kita pasti otomatis bohong. Betul apa tidak? Adakah ada bau durian tanpa ada durian? Tidak mungkin, durian itu pasti ada. Tidak mungkin ada bau tanpa ada durian. Warna juga sama, ini warna hijau. Adakah, oh warna hijau jalan sendiri? Ahlan warna hijau, tidak ada. Warna hijau pasti perlu ke benda. Benda itu ada di dalam warna hijau. Itu yang namanya apa? Warna hijau itu ada di dalam benda. Itu yang namanya apa? Arad. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi memerlukan apa namanya? Memerlukan jirim ataupun jisim. Lah, jirim ataupun jisim kan yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi atau tinggi, tulun, wa ardun, wa irtifaun atau umuk. Jisim salah satunya. Lah, yang perkara yang ada tapi tidak mempunyai ketiga-tiganya itu atau tidak mempunyai salah satunya namanya jauhar. Namanya apa? Jauhar. Huwa maujudun. Tapi la tulalahu wala ardo wala umko. Dan jirim dan jisim gabungan daripada apa? Jauhar ini. Jadi kita mempunyai 3 perkara. Jirim, jisim, jauhar, tambah satu lagi apa? Arad. Namanya apa? Namanya arad. Dan alam semesta terdiri daripada sebagian kitab ajromun wa a'rad. Kitab yang lain ajsamun wa a'rad. Sebagian lain jawahiru wa a'rad. Sama saja. Karena daripada aspek dia punya tinggi, lebar, luas atau tidak. Tapi ketiga-tiganya ini yakumu binafsihi. Maknanya keberadaannya tidak perlu perkara yang lain. Berbeda dengan arad, keberadaannya perlu dengan perkara yang lain. Ayo. Keberadaannya perlu jirim atau perlu jisim atau perlu apa? Jauhar. Boleh, tidak ada masalah. Ayo. Kal harakati was sukuni. Kal harakati was sukun. Kal harakati was sukun. Seperti harokah was sukun. Apa itu harokah? Dibilang harokah kaunani. Ini harokah. Ini saya hapus ya. Ini penting sekali karena di awal-awal itu banyak sekali tem-tem yang mesti Anda pahami itu. Karena akan Anda perlukan hal itu di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Mungkin sekarang tidak terlampau paham. Tidak ada masalah, ulang-ulangi. Apa itu harokah? Harokah itu al-harokah kaunani fi anaini fi makanaini. Dua benda di dua waktu, di dua tempat. Jadi contohnya ini berada di sini. Ini kaun di sini. Di satu waktu detik pertama di sini, detik kedua di sini. Itu namanya harokah. Sukun tidak. Sukun kaunani fi anaini fi makanin wahid. Sukun adalah dua kaun, maknanya dua keberadaan. Ini contohnya ini, satu ini. Di dua waktu, di dua detik, di dalam satu tempat. Kalau bergerak dari sini ke sini, dua tempat di dua waktu yang berbeda, sukun dua
waktu di satu tempat yang sama. Dua waktu yang berbeda di satu tempat yang sama. Dan daripada harokah itu nuzul. Watulu, turun. Turun kan dari atas ke bawah. Dari atas, ini atas, terus ini ke bawah. Ini ke bawah. Waktu pertama di atas, waktu kedua di bawah. Bukankah itu masuk dalam kategori apa? Harokah, maju. Maju itu di belakang dulu kemudian ke depan. Detik pertama di sini, detik kedua di sini. Itu daripada apa? Itu daripada harokah. Anda tetap di atas. Itu namanya sukun. Dalam 2 detik, macam Anda kadang Ustaz Iskandar di sini. Dalam 1 jam Anda di sini, itu namanya sukun. Anda tetap di sini. Anda diam. Anda tenang. Anda tidak bergerak. Karena itu ketika Anda mengatakan Allah di atas dan Allah di bawah, kemudian Anda mengatakan ketika Allah itu di atas dan ketika Allah itu di atas dan dia juga di bawah, ada tanakut. Maknanya Anda itu mengatakan Allah mutaharrikun wasakinun fi nafsil waqt. Dan pertanyaan ahli sunnah, betul, ketika Allah itu turun, apakah arsy itu kosong? Itu makul. Kenapa? Karena yang namanya harokah, ketika di detik kedua Anda berpindah dari sini, Anda berpindah ke sini, sini itu kosong. Sini itu kosong ketika Anda dari atas, Anda ke bawah. Atas itu kok kosong, tak ada apa-apa. Tidak mungkin Anda mengatakan, oh Allah itu di atas dan juga di bawah. Ada yang mengatakan itu, dia tidak tahu makna harokah dan sukun. Kalau dia tahu kemudian tetap mengatakan itu, mu'anid. Kalau dia tidak tahu, hakuhu, diberitahu untuk belajar lagi. Dan kalau dia tidak, kalau dia tahu tetap mengatakan hadza mu'anid, tidak usah diajak berdebat. Tidak usah diajak berdiskusi. Karena kalau Anda belajar adabul bahas wal munadharah, di antara perkara, di antara orang-orang yang tidak boleh diajak diskusi, al-mu'anid, yang tidak mau menerima kebenaran. Jayyid jiddan. Apa nak saya katakan? Sebab itulah ketika Allah itu tidak, dan yang bisa bergerak dan bisa tetap tenang itu hanya yang mempunyai tempat. Karena bergerak mesti ada tempat, mesti ada waktu. Maknanya gerakan itu berhubungan dengan tempat dan waktu. Allah tidak mempunyai tempat dan waktu. Karena itu ahli sunnah mengatakan Allah tidak bergerak dan Allah tidak tenang. Allah tidak diam. Lalu terus Allah sekarang berbuat apa? Saya tidak tahu Allah berbuat apa. Itu min ilmil ghaib. Tapi jelas Allah tidak bergerak dan tidak sakin. Basulak sarwalakol. Ayo. Lah, adapun alam semesta pasti bergerak dan diam. Pasti tidak mungkin alam semesta itu diam, tidak diam dan tidak bergerak. Kenapa? Karena alam semesta mempunyai waktu dan alam semesta mempunyai tempat. Tak ya, alam semesta yang besar yang engkau tak boleh lihat semuanya. Anda aja, siapa nama Anda? Siapa? Faizal. Anda Faizal aja. Anda ada waktu kan? Dan ada tempat kan? Jadi Anda bisa bergerak dan bisa diam. Kalau Anda 1 jam tetap di sini, diam. Kalau Anda dalam 2 detik bergerak, itu namanya apa? Harokah. Itu namanya harokah. Setiap selama Anda itu makhluk, Anda bisa diam dan bisa bergerak. Ayo. Kal harakati was sukuni hadithatun ay mawjudatun ba'da adam bidalilin annaka tushahiduha. Bidalili annaka. Kata annaka itu nanti di masdar muawwal. Jadi sebelum yang setelahnya itu mudhaf ila masdaril muawwal. Bidalili annaka tushahiduha mutaghayyiratan min wujudin ila adamin wa min adamin ila wujud. Ayo dibilang dan watilkal a'rad, dan a'radnya alam semesta itu hadithah. Contohnya apa? Kal harokah was sukun. Harokah itu ada setelah dia tidak ada. Begitu pula sukun. Karena untuk ada sukun, harokah mesti hilang. Kan tidak mungkin kan Anda diam dan bergerak dalam satu
waktu. Maknanya ketika Anda bergerak, sukun itu hilang. Ketika Anda sukun, bergerak itu hilang. Ayo. فالجسم تارة يكون متحركا وتارة يكون ساكنا. Maka yang namanya jisim, kadangkala dia itu bergerak, kadangkala dia itu diam. Ayo. فالحركة متغيرة بالسكون والسكون متغير بالحركة. Maka ketika ada harokah, sukun itu berubah, hilang. Ketika ada sukun, harokah itu hilang. Ketika perkara itu ada setelah tiada, sukun ada setelah harokah. Harokah ada setelah apa namanya? Sukun. Alaisa hadza maknal hudus? Ada setelah apa namanya? Tiada. Dan yang namanya alam semesta tidak mungkin ada tanpa harokah dan sukun. Dan harokah dan sukun itu mesti, dan harokah dan sukun itu hadis. Kenapa? Karena hakikatnya harokah tidak mungkin ada kecuali kalau sukun itu hilang. Begitu pula sebaliknya, sukun tidak mungkin ada kecuali kalau harokah itu hilang. Dan alam semesta atau faizal yang lebih mudah, faizal tidak mungkin ada kecuali ada harokah dan sukun. Secara otomatis hukumnya faizal yang kita tidak ketahui hukumnya sama seperti harokah wa sukun. Pukul berapa faiz datang? Saya tidak tahu datang faiz berapa. Tapi kalau Ainuddin datang, faiz datang bersamaan. Bila Ainuddin datang pukul 4. Ainuddin datang pukul berapa? Apa namanya? Ainuddin datang pukul 4. Faiz pukul berapa datang? Jelas pukul 4. Ainuddin tak datang. Faiz datang pukul berapa? Tak datang. Karena kedatangan Faiz bersama-sama dengan Ainuddin. Kita tidak tahu hukum faizal itu hadis apa tidak. Tapi arotnya faizal confirm dia itu hadis. Dan faizal tidak mungkin ada kecuali bersama arotnya. Maka hukumnya faizal juga hadis baswa la aktar wa la aqal bihadi suhulah. Ayo. فيعلم من هذا أن الأعراض حادثة والأجرام التي ترادف الأجسام ملازمة لتلك Maka الأعراض. diketahui daripada ini bahwasanya arad itu hadis. Maknanya ada daripada tiada, karena harokah ada setelah ketiadaan sukun. Begitu pula sebaliknya. Dan ajrom, alam semesta ini yang ada dalam, lebar dan panjang ini selalu ada, tidak mungkin ada kecuali bersama apa? Kecuali bersama a'rodnya. Kenapa? Karena yang namanya jisim, so bila-bila a'rod, bila-bila apa namanya jisim. Sudah saya jelaskan apa makna a'rod wal ajrom. Cuma bila-bila para ulama mengatakan jisim dan a'rod maknanya sama. Cuma secara spesifik apa yang saya jelaskan. Kenapa dinamakan itu? Bukan di level ini. Di kitab-kitab yang lebih tinggi. Watakalamu ala hada, bukan saya buat. Watakalamu ala hada. Di dalam Syarhun Nasafiyah, takalamu ala hada bas. Musyuna ya ini kalam. Musyuna makanuhu. Ayo. لأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون وكل ملازم الحادث فهو حادث فالأجرام حادثة أي موجودة بعد عدم كالأعراض. Kemudian wa kullu ma lazama hadis, setiap perkara yang ada bersama perkara yang hadis, setiap perkara yang tidak mungkin ada kecuali dengan perkara yang hadis, pasti dia itu apa? Hadis. Maka faizal tidak mungkin ada kecuali dengan perkara yang hadis, maka faizal pun juga apa namanya? Hadis. Hukum anta seperti hukum arot anta. Ayo. Wa hasilu hadzal dalil. وحاصل هذا الدليل أن تقول الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة وكل ما لازم الحادثة فهو حادث ينتج لنا أن الأجرام حادثة. Sama saja, yakni wahasil hadat dalil, hasil daripada dalil ini, ringkasan daripada dalil ini, bahwasanya al-ajrom, setiap perkara yang mempunyai panjang, lebar ataupun dalam, dia akan mulazimah, dia akan komitmen, konsisten keberadaannya bersama keberadaan apa? A'rodnya. Dan yang mana a'rodnya itu hadithah. Kita tidak mengetahui hukum ajrom, tapi kita mengetahui hukum a'rodnya. Selama a'rodnya itu hadith, maka hukumnya daripada ajrom juga hadis. Karena keduanya ada secara bersama-sama. Dan setiap yang komitmen dengan perkara yang hadis bahwa hadis, maka natijahnya bahwasanya al-ajrom itu hadithah. Dan kehudusan
a'rad wal ajram adalah dalil keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap perkara yang ada daripada ketidakadaan, pasti dia itu adalah perkara yang mungkin. Dan perkara yang mungkin tidak mungkin ada kecuali ada yang murajjih, ada yang menguatkan. Siapa yang menguatkan? Pasti bukan daripada internal mungkin itu, daripada eksternal, daripada mahiyatul mungkin. Maka fasabata wujuduhu, dan kita mengklaim bahwasanya yang mentarjihkan, menguatkan wujud, taraful wujud itu daripada perkara yang mungkin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah itu ada, maka mustahil Allah itu apa namanya? Tidak ada. Loh, kenapa? Kalau Allah ada kan mungkin saja Allah ada, tapi keberadaannya mungkin. Jadi sudah saya katakan, kalau Allah itu mungkin, maknanya perlu perkara eksternal menciptakan Allah. Lah, siapa eksternal itu? Namanya murugen. Ya Allah hakikatnya yaitu yang murugen itu. Semacam itu. Bas la aksar wala apa namanya? Wala aqal. Jaid jiddan. Wa idza thabata lahul wujud istahala alaihil adam, karena semua sifat Allah pasti dia itu wajib. Wa huwa didul wujud, yakni didul wujud. Dibilang kalau Allah itu sabit mempunyai sifat wujud, maka Allah tidak mungkin mempunyai sifat lawannya, sifatul wujud, wa huwa al adam. Ini adalah ringkasan hasil daripada dalilu wujudillah. Insyaallah yang akan datang ada matolibus sab'ah wa maqasidus sab'ah wa maqasidus sab'ah wa maqasidus sab'ah. Ini penting sekali. Dia sedikit susah, tapi saya rasa alang-alang kita ada di sini. Sekali kita apa namanya? Baca sekali, insya Allah. Tapi tak ya hari ini. Dah 1,5 jam dah, ada 1,5 jam. Saya pun dah penat. Insya Allah yang akan datang. Insya Allah kita akhiri sampai sini. Bitaufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.